bersama. Saat ini kita sudah berada dengan Pak Dr. Tasifik Tahara dan Pak Tasifik Tahara ini beliau adalah merupakan antropolog dari Universitas Udin yang sudah punya kiprah yang luar biasa untuk mengulik dan mengulas berkaitan dengan bagaimana peradaban Buton pada masa lalu, masa kini dan akan datang. Saat ini kita menghadapi isu yang sementara aktual, yaitu berkaitan dengan jalur rempah. Kaitannya dengan jalur rempah ini punya hubungan erat dengan Buton sejarah masa lalu. Ini bagaimana Bapak menggambarkan terkait dengan jalur rempah yang saat ini sedang aktual di dunia publik? Terima kasih atas kesempatannya berkaitan dengan rencana pemerintah merevitalisasi ulang jalur rempah sebagai respon atas jalur Sutra yang sekarang direvitalisasi oleh pemerintah Tiongkok dengan obor One Belt One Road. Itu sebenarnya jalur rempah ini sebagai satu simpul baru mengembalikan kejayaan masa lalu di mana dunia ini terbuka matanya. Hanya rempah yang rempah bukan dimaknai hanya lada, jengke, pala, tapi sebenarnya dari komoditas-komoditas itu terbangun beberapa peradaban baru. Peradaban misalnya dalam bentuk ekonomi, peradaban dalam bentuk peradaban di bidang agama, peradaban di bidang pembangunan tata pemerintahan, misalnya bagaimana eksistensinya di Kesultanan Buton. Nah, inilah yang menjadi satu semacam kegelisahan atau saya sebagai seorang peneliti dan orang Buton sendiri, karena melihat posisi kita hari ini, ternyata Buton itu sejak dulu mengambil peranan penting dalam ranah jalur rempah ini. Sebagai contoh, saya mengibaratkan sekarang ada kabupaten misalnya seperti Buton Selatan, itu sebagai serambi peradaban di Tanah Buton. Kenapa saya katakan serambi peradaban? Rupanya apa-apa yang menjadi warisan budaya kita hari ini, prosesnya itu lahir dari peradaban jalur rempah ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bangsa-bangsa Arab dan China dan Eropa datang ke Nusantara itu hanya untuk mencari rempah-rempah, karena itu komoditas yang sangat luar biasa. Bahkan di peradaban Mesir, konon dulu pada saat untuk mengawetkan mayat-mayat hidup termasuk Firaun itu ternyata ditemukan biji-biji rempah di hidupnya. Maka kebutuhan akan jalur rempah itu adalah menjadi penting bagi bangsa-bangsa di Eropa, Asia dan inilah yang menjadi titik temu. Kenapa Buton menjadi penting? Sebenarnya di Buton tidak kaya akan jalur rempah. Pernah ada di Pulau Wangi-Wangi, tapi pada proses pelayaran Ongi kemudian ditebang. Tapi kita ambil sisi Buton itu sebagai simpul masuk pelayaran menuju Maluku. Maluku sebagai wilayah yang menjadi tempat pulau penghasil rempah-rempah terkaya yang terkenal di negara-negara lain, di bangsa-bangsa lain. Maka yang datang pada saat itu adalah orang-orang yang mencari, yang notabene tanda kutip, yang sudah punya peradaban. Nah, ada beberapa warisan kalau di Tanah Buton. Yang pertama warisan tentang Islam masuk. Orang tidak menyadari ternyata Syekh Abdul Wahid beliau itu melakukan perjalanan ke Ternate dalam rangka misi dagang. Nah, yang menjadi potensial pada saat sebagai komoditas utama adalah rempah-rempah. Kemudian singgahlah dia diriwayatkan di Rampea, sebuah masjid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sistem tata pemerintahan kita dengan demokratis yang dibangun sejak yang paling
nyata kelihatan warisan peradabannya itu sejak zaman Sultan Dayani Ihsanuddin dengan mengadopsi martabat 7 sebagai ideologi. Itu kan peradaban Islam juga, berarti produk jalur rempah. Ketika kita berinteraksi dengan kebudayaan lain sebagai simpul daripada jalur rempah itu berarti hadir di situ. Kemudian di Buton hampir semua wilayah kita menemukan banyak benteng sebagai pertahanan. Berarti benteng itu dibangun sebagai siasat terhadap gangguan orang-orang atau bangsa-bangsa yang lewat, dalam tanda kutip bajak laut atau negara-negara asing. Itu warisan budaya. Kemudian tadi agama tetap pemerintahan. Nah, yang paling nyata adalah tradisi pelayaran orang Buton. Tradisi pelayaran orang Buton yang hari ini masih kita bisa saksikan di Pira Buton Selatan, di Binongko kemudian. Nah, tradisi maritim itu yang menyebabkan orang Buton punya warisan bahwasanya simpul-simpul pelayaran itu yang bahkan tidak hanya Nusantara tapi bahkan di luar negeri. Nah, di dunia bahkan dikenal sampai ke Pulau Madagaskar itu jalur pelayaran orang Buton. Itu juga adalah jalur-jalur yang sudah dirintis oleh leluhur kita yang menyimpulkan bagaimana jalur rempah itu menjadi satu kekuatan ekonomi baru. Nah, saya melihat dengan program yang digaungkan oleh pemerintah sekarang dengan jalur rempah dihidupkan itu, pertanyaan saya sebagai masyarakat Buton, sebagai orang Buton, apakah kita siap? Ya. Nah, problemnya adalah tadi saya menyebut di awal ada China mengatakan ada namanya jalur sutra yang direvitalisasi dengan obor. China itu dia sebagai aktor, dia sebagai subjek. Nah, kita bicara jalur rempah itu sebagai subjek dari bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa China yang hilir mudik di wilayah kita, kan kita tidak mendapat porsi. Paling kita mengadopsi peradaban-peradaban yang ditinggalkan mereka untuk membangun kekuatan internal kita. Nah, sementara ke depan jalur rempah ini diprediksi sebagai satu simpul kekuatan ekonomi baru, sebagai simpul perdagangan, sebagai simpul kekuatan yang notabene hari ini mulai kelihatan orang berlomba-lomba misalnya datang dari Eropa, dari Cina, orang mulai datang mencari tambang. Apakah ini sebagai kode? Atau orang tua kita dalam tradisi Buton ada dikenal metafor, mungkin metafor hari ini saya baru sadar, metafor misalnya Buton akan jaya dengan hadirnya 40 bendera. Apakah itu simpul sebagai bagiannya negara asing yang masuk? Kemudian Boliosi mau buka bungkana dunia. Ini juga. Nah, inilah yang menjadi kegelisahan saya dengan simpul jalur rempah ini. Kemudian jangan sampai kita kembali ke masa lalu hanya menjadi objek, bukan sebagai pelaku utama. Nah, secara geografis simpul itu kelihatan bahwasanya kita memang bermain peran. Coba lihat hari ini kelihatan misalnya pembangunan dermaga Pertamina, kenapa mesti dibutuhkan? Kenapa jalur pelayaran dari Australia misalnya ke wilayah udara ke India, apa dia harus tidak singgah di Buton suatu saat nanti? Atau bangsa-bangsa Eropa yang ke Maluku atau ke Papua nanti dengan mungkin dia tidak mencari rempah lagi, mungkin dengan prediksi sumber-sumber alam yang lain, tapi jalurnya masih sama. Atau dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Buton, oleh Pulau Buton, yang menjadi warisan kita hari ini, apakah kita biarkan itu diporak-poranda oleh negara lain, oleh bangsa lain, sementara kita hanya menjadi penonton? Ini menjadi kegelisahan saya. Makanya saya lebih sepakat misalnya salah satu hal yang siap itu sebenarnya kita harus juga kekuatan budaya. Kekuatan budaya menjadi benteng ketika kita bertemu dengan negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda dengan kita. Identitas kebutuhan itu ada. Hari ini misalnya Pak Wali Kota menyebut dengan istilah polimer, mulai biji-biji kulit bla bla sampai dengan mengadopsi merevitalisasi Sarapat Tahunan yang terbungkus dalam biji-biji kulit. Saya kira itu momen menjadi penting, menjadi landasan kita untuk bertindak sebagai esensi kita dalam bertindak. Itulah yang menjadi kekuatan kita hari ini sebagai simpul yang artinya
secara potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang kita miliki ada, tapi manusianya yang punya nilai-nilai budaya karakter orang Buton itu lebih penting. Sekarang yang jadi pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita mengupgrade ini semua sehingga kita tidak menjadi subordinat dari permainan atau skenario global ini. Kita punya posisi yang strategis, tapi kita tidak siap secara sumber daya atau kita tidak siap secara potensi yang mendukung itu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menuju ke sana? Yang pertama tadi saya bilang kekuatan budaya kita harus persiapkan. Kemudian sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita saya kira hari ini sudah banyak. Putra-putri Buton yang sudah berpendidikan, yang sudah paham dengan sebaran juga perguruan tinggi yang ada di Jazirah Kepulauan Buton ini, saya kira kita tidak kalah juga dengan pengetahuan kita berinteraksi dengan bangsa asing juga sudah tidak diragukan lagi. Nah, itu menjadi penting. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah daerah merespon dengan regulasi-regulasi yang dibuat dalam rangka mempertahankan eksistensi wilayah kita siap dengan suka atau tidak suka menjadi bagian dari jalur rempah, tapi yang paling penting kita sebagai aktor, sebagai subjek, bukan objek, bukan penonton. Saya kira SDM kita sudah siap, tapi pertanyaannya yang mengolah itu harus kita sendiri. Jangan kita menjadikan kita sebagai penonton di negeri kita sendiri. Saya kira juga menjadi penting juga nilai-nilai agama kita. Nilai-nilai agama menjadi landasan untuk budaya agama menjadi satu kaitan yang terpadu, karena kita menjadi satu kelompok yang cukup toleran, yang menerima perubahan-perubahan yang menjadi bagian dari proses jalur rempah ini. Tapi kita harus juga sadar kita jangan kalah dengan orang itu. Mungkin yang jadi terakhir, jadi kata kuncinya adalah apa yang diharapkan dari stakeholder terkait dalam hal ini pemerintah daerah maupun pihak legislatif untuk memiliki sense of belonging terhadap jalur rempah ini sehingga mereka punya kebesaran, dan kebesaran itu tidak hanya pada masa lalu tapi pada saat sekarang dan pada akan datang. Karena ini kan kita bicara futuristik. Nah, jadi apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada mereka sehingga ini masih melekat dalam nilai-nilai yang mereka saat ini sedang berkuasa. Oke, itu tadi bagaimana regulasi dan bagaimana kesiapan daerah, karena sebenarnya kalau kita kembali pada masa lalu, sebenarnya leluhur juga kita juga sudah siap. Sudah siap dengan kekuatan misalnya mengadopsi sistem pemerintahan lain, kemudian Kesultanan Buton bisa eksis. Nah, hari ini jangan sampai kita menjadi mundur dari peradaban masa lalu. Jadi yang paling penting tadi perlu menginventarisasi sejumlah potensi, baik sumber daya alam kita, sumber daya manusia, dan bagaimana regulasi yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka menyambut yang namanya peradaban jalur rempah itu. Karena sekali lagi saya tekankan, pokok penting di situ adalah yang pertama kesiapan SDM, tentulah itu, kemudian regulasi hukum yang kita siapkan, karena kita tahu jangan sampai regulasi kita juga menjadi istilahnya tidak terlalu berperan penting, karena kita harus berkontestasi dengan bangsa-bangsa di luar kita yang notabene sudah memiliki peradaban yang lebih tinggi. Jadi kata kuncinya bahwa kita itu bukan pemain lokal, tapi kita adalah pemain global. Mantap. Ya, saya kira ini luar biasa pencerahan yang kami dapatkan dari Pak Prof. Tasrif Fitara. Beliau adalah antropolog UNHAS yang juga budayawan Buton, punya banyak sekali referensi yang bisa kita gali. Ini baru pembuka jalur rempah. Soalnya nanti kita akan kulik lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana tadi diungkapkan beliau bahwa Buton Selatan adalah serami peradaban. Nah, ini kan berarti masih ada hal-hal lain yang bisa dikupas lebih dalam lagi. Terima kasih tentunya Pak atas wawancara ini. Terima kasih, kita jumpa dalam momen yang lain dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.